Oke, ada beberapa hal yang pengen aku tanggapin dulu ya. Yang pertama soal azab ya. Katanya aku membuli seorang wanita tentang azab ya. Kalian boleh nonton videoku lagi ya. Mbaknya boleh nonton videoku lagi. Aku bilang mudah-mudahan bukan azab. Bukan, itu pasti azab. Itu kalimatnya berbeda ya. Mudah-mudahan bukan azab itu adalah mendoakan ya. Dan apa yang saya sampaikan juga netizen-netizen juga sampaikan ya. Baik, cari dokter yang bisa ngaji dan lain sebagainya. Dan siapalah dokter Richard Lee ini sampai bisa membuat opini semua masyarakat Indonesia itu kayak membenci dia ya. Jadi kan statement itu seolah-olah aku tuh mengajak semua masyarakat Indonesia tuh membuli dia, membenci dia. Saya ini siapa sih? Saya ini cuma dokter biasa, nggak bisa mengarahkan opini masyarakat. Nah, jangan salahkan semua opini itu hanya ke dokter Richard. Malah menurut aku itu saatnya kita untuk merenung ya. Kalau misalnya ada yang menjelek-jelekkan diriku misalnya ya, 10% aja omongan netizen ya, aku tuh terenyuh dan aku tuh introspeksi diri ya. Apalagi kalau 90% orang itu kayak memberikan masukan, memberikan kita saran ya. Itu tuh saatnya kita introspeksi diri, jangan menyalahkan dokter Richard aja. Itu menurutku ya. Terus yang kedua soal tabayun. Sebenarnya aku nggak mau buka soal tabayun ini ya, karena aku mendengar pertama kali dia ngajakin tabayun itu dari wawancara yang malam-malam di depan rumah siapa itu aku nggak tahu ya. Ada depan wartawan yang wawancara, dia ngomong dia mau ngajakin tabayun. Makanya aku membuat instastory, aku bilang ada yang ngajakin tabayun. Menurut kalian bagaimana? Bukan terkait dia menchat istri saya, meskipun saya sudah tahu dan saya tidak pernah membuka chatan itu. Dia sendiri yang membuka chatan itu. Kan agak aneh ya, kalau dia ngajakin tabayun, besoknya pergi ke pagi-pagi ambiar. Terus ngomongin hal-hal yang ya nggak begitu baik ya menurutku ya. Jadi agak nggak pas dan ngapain di-share chatan tersebut ya, agak nggak sinkron sih dengan apa yang dikerjakan ya, apa yang diajak ya kayak gitu ya. Saya juga jadinya agak sedikit takut ya, apalagi kan kemarin terakhir tabayun kan ujung-ujungnya bawa pengacara, ujung-ujungnya saya dapat somasi, ujung-ujungnya saya dilaporkan. Saya juga takut nih tabayun seperti apa, dan wajar dong bagi saya untuk trauma dan jaga diri saya. Dan ketika saya juga polling, banyak banget masyarakat yang bilang nggak usah dok, nggak perlu. Orang tua saya juga bilang seperti itu, dan keluarga terdekat saya juga tidak mengizinkan saya ya, karena kan track record dan trauma sebelumnya. Mungkin seperti itu ya. Sama yang terakhir, yang ketiga, yang ini harus saya klarifikasi sih karena ini penting. Dia bilang kan bahwa Dr. Richard itu tidak menang. Kalau tidak menang, apa namanya? Saya juga bingung. Kan dalam pengadilan pra peradilan itu saya menangkan semuanya mutlak. Status tersangka saya tidak sah. Disita dengan cara tidak sah. Kasus tersebut itu tidak boleh naik atau tidak layak untuk naik. Ya kalau nggak menang, apa ini namanya? Saya juga bingung. Apakah seri atau ke apa, aku juga nggak paham. Nah kalau terkait kalau dokter menang, saya dipenjara, ya nggak seperti itu konsepnya, ya nggak seperti itu konsepnya. Karena kan saya tidak melakukan serangan balik, saya tidak melaporkan balik. Ingat loh, ketika dia melaporkan saya banyak kena dampak hukum. Ya salah satunya adalah saya jemput paksa dan sebagainya. Kalau saya laporkan, ya bisa-bisa saja. Tapi dalam segala kerendahan hati saya nggak mau melanjutkan apapun tentang permasalahan ini. Kalau kalian tanya, ada nggak kesakitan hati saya atau dendam? Saya ngomong ya, sebagai manusia biasa, pasti ada dalam diri saya ada kesakitan yang terus-menerus saya ingat menjadi suatu kewajaran. Ini kan bukan cuma dikatain, Richard, lu kayak gini nih. Itu kan cuma dikatain. Tapi ini saya sampai dijemput, saya sampai di penjara 1 kali 24 jam, dia membuat istri saya menangis, dia membuat orang tua saya menangis dan cemas. Pasti ada rasa kesakitan dalam diri saya. Gitu. Oke, dok, kalau dibilang maksud dia bilang tuh pernah bilang dokter tuh sorry kurang ada PD berpendidikan tapi kurang baik nih tata caranya karena ngatain azab apa gitu-gitu. Dokter sendiri menanggapi omongan dia itu seperti apa sih dok? Menanggapinya, saya pikir ini ya, makanya kita itu harus sedikit lebih cerdas ya mengolah kata-kata ya. Hmm. Saya kan bilang mudah-mudahan bukan azab, Oh, bukan, oke. ini pasti azab. Itu kata-katanya berbeda. Jadi kalau didengarin mudah-mudahan bukan azab ini kan adalah doa. Mudah-mudahan bukan azab. Karena kan masyarakat ngomongnya kata-kata apa di komentar? Ya kan, penyakit ain, azab katanya kan. Dah doa saya kan mudah-mudahan bukan azab, seperti itu.
Dia Dokter menganggap berarti menutup pintu damai. Bukan menutup pintu damai ya. Kalau memang dia mau berdamai atau beliau merasa bersalah, silakan minta maaf di depan televisi atau di depan media sosial kayak gitu ya. Saya dengarkan, nah nanti kalau misalnya saya akan tangkapin balik. Ya, apakah saya memaafkan atau enggak, saya ikhlaskan ya. Tapi untuk bertemu lagi, saya pikir agak berat ya. Karena kemarin tuh benar-benar di prank habis. Dan videonya itu masih ada di YouTube saya. Jadi trauma banget saya. Tabayunnya itu. Dibilang dokter merasa paling terzalimi gimana? Saya pikir menjadi suatu kewajaran sih kalau saya merasa saya terzolimin sih. Dan tapi at the end of the day biar masyarakat saja yang menilai. Saya pikir komentar masyarakat sudah banyak banget ya mewakili ya. Masyarakat menonton perseteruan ini, perkelahian saya dengan perdebatan perseteruan saya dengan Mbak KP. Mereka melihat kok dan mereka sudah tahu juga yang mana yang lebih terzolimin saya pikir ya. Jadi saya nggak menilai ya, saya sendiri saya nggak merasa terzolimin. Mungkin dia sendiri juga merasa terzolimin. Tapi kan masyarakat bisa menilai. Nah, saya kasih saran juga untuk mbaknya. Mbaknya mungkin juga bisa introspeksi diri. Kalau yang ngomong cuma 10%, oke. Tapi kalau ngomong 90%, mungkinlah bisa introspeksi diri. Mungkin apa yang salah dari diri saya. Jangan menyalahkan gara-gara Dr. Richard 90% orang ini menghujat saya semuanya. Mungkin bisa introspeksi diri sih. Suaminya juga ikut mensupport dia untuk ketemu dokter. Eh, Ya, saya nggak punya permasalahan dengan suaminya. Saya nggak punya permasalahan dengan suaminya. Tapi sekali lagi saya bilang menjadi suatu kewajaran. Cerita ini akan saya ingat sampai kapanpun. Kalian jangan ngomong 1 tahun ini, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu kesakitan yang luar biasa sekali ya. Kalau kalian di seperti itu kan, saya yakin sampai 20 tahun pun kalian akan kenang sih. Saya yakin. Jadi menjadi suatu kewajaran, saya sangat tersakiti. Apalagi setelah kejadian semuanya ini, beliau memilih diam, tidak minta maaf, ya tidak melakukan apapun. Saya benar-benar tersakiti. Ya kalau beliau memang ngerasa bersalah, ngerasa nggak enak dengan saya atau punya kerendahan hati ingin minta maaf, silakan lakukan di tempatnya. Ya kita nggak perlu ketemu karena ketemu akan bikin tambah ruwet nanti ya takutnya. Dokter, maaf koreksi kalau saya salah. Beberapa waktu lalu pernah ada statement dari dokter Richard yang butuh waktu 2 tahun karena ada trauma. Mungkin dampaknya seperti apa sih dari kasus yang kemarin itu? Wah, dampak dari kasus kemarin tuh luar biasa sekali ya. Saya ngomong dari sisi ibu saya aja ya. Dari sisi ibu saya tuh kalau ada mobil yang nggak dikenal, nyampe di depan rumah, itu deg-degan. Itu sensasi seperti itu, waduh, itu sangat berbahaya sekali ya. Istriku kalau ada masalah apa-apa ya, itu cemasnya minta ampun. Sampai ngechat aku, nelpon aku, kayak gitu ya. Ada ketakutan yang luar biasa. Di saya sendiri, itu setiap kali, biasanya kalau bikin konten ya, biasa aja, ini saya mereview kembali konten saya berkali-kali. Menjaga, menfilter lagi. Ya, takut untuk mereview. Saya nge-review skincare, ini agak ngerem. Saya takut, kenapa? Pasti akan bermasalah. Takutnya bermasalah lagi seperti ini. Belum lagi saya melihat apa ya kayak kepolisian ada apa ya ada rasa ketakutan dalam diri saya. Trauma seperti itu nggak bisa hilang. Ya beliau enak, beliau cuma saya ngomong dibully ya. Dibully juga bukan bukan artinya karena saya juga. Kadang-kadang kan kita dibully kan harus introspeksi diri karena saya atau karena diri kita sendiri. Tapi saya pernah dijemput, saya pernah dipenjara, saya pernah di sel, atau kita balikin aja. Habis itu saya pengen tanya, dia trauma atau enggak?